Diberkati Tuhan, ini arti yang sama. Kenapa saya kasih judul People United by God, atau orang sering singkat dengan sebutan PUBG. PUBG ini adalah sebuah permainan game yang lagi tenar di kota-kota, tapi juga bukan hanya di kota, bahkan sampai di desa-desa orang sekarang suka main PUBG. Di sini ada yang suka main PUBG? Atau tidak tahu itu PUBG? Itu PUBG itu perang di game, di HP, saudara yang diberkati. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, nah saudara, tetapi PUBG ini punya makna yang tidak baik, saudara, karena identik dengan permainan yang memuaskan orang, bahkan membuat orang ketagihan. Sehingga di kota-kota besar, kalau orang sudah bermain PUBG atau orang sudah bermain game, dia lupa segala-galanya. Makan lupa, belajar lupa, suami lupa, istri lupa. Karena saudara, di kota sana bukan hanya saja anak-anak yang mama-mama juga sekarang main game. Sudah. Ya. Nah, tetapi PUBG ini telah merusak banyak manusia, sehingga tidak lagi orang mengenal yang namanya kesatuan. Orang sudah tidak peduli lagi. Di meja makan, mama pegang HP sendiri, anak pegang HP sendiri, bapak pegang HP sendiri. Kalau dalam rumah anak ada 4, maka anak-anak masing-masing pegang HP satu-satu. Ya saudara, itu nasi lalar boleh karumut dong son pusing. Yang penting dong mata di HP sah. Ya saudara, orang mulai kehilangan kesatuan. Bukan hanya bicara dalam lingkup gereja, di dalam rumah saja kesatuan sudah mulai jarang, saudara yang diberkati. Tapi sekali lagi malam hari ini kita bersyukur karena Tuhan berkenan mau berbicara buat kita semua tentang bagaimana kita harus bersatu. Sebagai orang-orang percaya, kesatuan tidak bisa dipisahkan. Kesatuan harus menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Ada amin? Amin. Saudara, karena itu tema kita pada malam hari ini yang artinya orang-orang yang dipersatukan oleh Tuhan, atau People United by God. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ayat yang ada depan kita ini Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 dan bagian A, tapi saya tidak kutip pada malam ini. Saudara nanti bisa baca, karena ayatnya sudah jelas. Ini bicara tentang gereja mula-mula yang hidup di dalam persatuan. Bedanya, saudara yang diberkati, kita ini tidak hidup di dalam gereja mula-mula, ya. Kalau gereja mula-mula memang gereja yang bersatu, tetapi gereja akhir zaman ini adalah gereja yang diperhadapkan dengan virus tidak mau bersatu. Ini fakta Alkitab. Mari kita lihat, saudara yang diberkati Tuhan, bahwa kesatuan di akhir zaman ini sulit. Zaman sekarang beda dengan Kisah 2 ayat 44. Itu beda, saudara. Mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 1 dan ayat 2. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perhatikan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar ini bukan bicara soal ekonomi, bukan bicara soal politik, bukan bicara soal budaya, bukan. Tetapi ini soal moral. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat ayat 2. 1, 2, 3. Nah, ini dulu, saudara. Manusia akan apa? Orang Jakarta bilang lulu gue. Itu yang manusia sekarang, saudara. Tadi saya sudah gambarkan bagaimana handphone itu mulai merusak orang, sehingga dari dalam rumah saja orang sudah tidak memiliki kesatuan. Tak usah ngomong keluar, saudara. Di dalam rumah tangga saja kesatuan sulit, karena orang sekarang banyak yang namanya mencintai diri sendiri. Amin. Saya minta di volume bisa kasih naik. Cek 1, 2. Bila perlu sampai Ratna mau dengar.
cek 1 2 belum tambah lebar 1 2 cek ya mantap. Nah itu dulu supaya kan bejan terlalu muku kan, ini barang pasang untuk potong ngomong lebih santai saudara. Oke, jadi ayat Alkitab mengatakan jelas bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri. Inilah yang membuat kesukaran adanya kesatuan di akhir zaman. Saya ulang, lu gue, gereja pun kena virus yang sama. GPDI bilang beta, GSCA bilang beta, GEMIT bilang beta. Tadi beta baru dengar gereja baru, tadi nama apa? GKR. Hah? GGJ. Oh, GBJR. Gereja Batak. GJKR. Oh, itu panjang apa itu? Gereja Jemaat Kristen Rasuli. Oh, begitu. Beta baru dengar itu nama. Saudara, mungkin selama tapi beta baru dengar. Ya, saudara, jadi ini kita macam-macam lah. Tetapi bukan lulu gue. Kita semua satu. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan kulit boleh beda. Bilang samping kiri kanan rambut boleh beda. Bilang samping kiri kanan denominasi boleh beda. Bilang samping kiri kanan suku boleh beda. Tetapi dalam Tuhan kita semua satu. Berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ini kita tidak boleh lupakan saudara. Jadi kalau tidak maka saudara akan masuk di dalam kelompok yang dikatakan Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 2. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang saya GSDA, saya Gemit, saya Pantekosta, saya gereja Rasuli, saya gereja ini dan itu, Anda akan menjadi orang yang mencintai diri sendiri, akan membangun dinasti kerajaanmu bagi dirimu sendiri, bukan bagi kerajaan Allah. Amin. Ini kita tidak boleh lupakan, saudara yang diberkati. Waspada. Karena roh ini akan bekerja di zaman akhir. Roh ini sedang bekerja di zaman akhir. Saudara, tadi malam saya khotbah di Baun juga tentang tema mirip-mirip ini juga. Mirip-mirip juga bicara tentang kesatuan di GBI tadi malam. Saudara diberkati Tuhan. Jadi ini kita mesti ingat kembali, ya, bagaimana kita mesti kembali kepada kebenaran yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 44. Amin saudara. Gereja mula-mula ini sondelia sapa-sapa. Gereja mula-mula ini sondelia miskin kaya. Gereja mula-mula sondelia dari golongan manapun. Itu gereja mula-mula. Dan itu virus yang seharusnya dikembangkan oleh orang Kristen di zaman akhir ini. Amin. Kita tidak boleh lupa. Saudara yang diberkati. Kenapa? Karena ada sejumlah ayat firman Allah yang menyatakan bahwa memang kita harus bersatu. Ada banyak ayat di dalam Alkitab, termasuk doa Tuhan Yesus dari PD gabungan ini. Semua mereka supaya mereka semua menjadi. Ini kan doa Yesus kan? Ini doa Yesus dalam Yohanes 17 itu. Ya. Yesus saja menghendaki begitu. Lalu kita katanya pengikut Yesus, tapi kok beda? Ya sampai lu nih menyamar sah. Sebenarnya pengikut setan, saudara. Karena pengikut setan yang modelnya kayak tadi tuh, mencintai diri sendiri. Pengikut Yesus mesti menggenapi ini ayat. Amin. Pengikut Yesus mesti tahu ayat ini. Dan bukan hanya Yesus yang ngomong saudara. Di dalam Alkitab rasul-rasul pun bicara banyak tentang kesatuan. Saya mau kutip saja bagian dari apa yang Paulus katakan. Mari kita perhatikan beberapa ayat berikut ini. Saudara, Roma 12 ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu apa? Nah ini penting. Kalau tidak potong sana bisa jadi satu. Makanya kalau
yang pikirnya hanya mau orang kaya saja, dia akan bikin kelompok orang kaya. Yang miskin dong dia angka buah. Saudara, kalau ada orang yang berpikir bahwa hanya kelompok orang-orang yang di atas sederhana, bahaya. Maka dia akan tanya, lu datang kemarin tuh pi gereja pakai RB kok Ramayana? Kalau RB sorry, lu kelompok sebelah ini koton kelompok Ramayana, kelompok Matahari, kelompok Mall. Saudaraku, tidak ada itu. Kalau orang mau berpikir model kayak begini, tidak bisa. Janganlah engkau menganggap dirimu pandai. Yang SD nanti minggu depan semua di bagian kiri, sarjana ke atas semuanya di bagian kanan. Saudara yang diberkati, kalau ada yang model begini, maka kesatuan tidak akan pernah terjadi. Amin. Saudara yang diberkati, makanya gereja mesti tampil beda. Saudara, ada seorang India yang sangat terkenal namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini saudara orang Hindu, tetapi dia sangat cinta dengan pengajaran Yesus. Bahkan dia pernah dilempar keluar dari kereta api, saudaraku, tetapi dia tidak lepas Alkitab. Saudara, jangankan dilempar keluar dari kereta api, ya, ditendang saja mungkin Alkitab Anda angka buah. Dia ini dari kereta api dan lempar dia, tetapi Alkitab dia belum mati. Saudara, dia begitu cinta dengan ajaran Yesus. Saudara, meskipun dia tidak menjadi Kristen, dia sama sekali tidak menjadi Kristen, tapi dia cinta kepada ajaran Yesus. Saudara, kenapa dia tidak mau jadi Kristen? Karena dia melihat bahwa orang-orang Kristen tidak berperilaku seperti apa yang diajarkan Alkitab. Mahatma Gandhi itu orang kulit hitam, saudara. Sementara saudara, orang-orang Kristen pada masanya Mahatma Gandhi memimpin itu rata-rata orang-orang dari Eropa yang kulit putih, saudara. Maka dibuatlah gereja orang Eropa. Satu kali Mahatma Gandhi, saudaraku, kepengen sekali karena dia sudah banyak baca tentang Alkitab. Dia mau masuk gereja, tapi saudara, dia sampai di pintu gereja, orang-orang Eropa itu menolak dia dengan alasan kita beda ras. Saudara, mulai dari saat itu dia kecewa dengan orang-orang Kristen. Mulai saat itu dia titi batu, orang Kupang bilang. Dia sana mau injak gereja karena dia bilang memang ajaran Yesus luar biasa, tetapi pengikut-pengikutnya tidak seperti yang diajarkan di dalam Alkitab. Itu juga bukan yang terjadi pada hari-hari ini. Ada begitu banyak orang Kristen yang tidak bisa hidup dalam kesehatian. Kalau saudaraku hidup dalam sepikir, hidup hanya bakalai tiap hari, di gereja terus, mau pulang bakalai dan tetangga. Ada kok di sini ibu-ibu yang tukang bakalai? Kalau ada, dia pakai baju apa ini mau? Bakalai non-stop. Bagaimana orang bisa melihat ada kesatuan kalau kita tidak mencerminkan kesatuan itu? Saudara lihat ayat berikutnya, Roma 12 ayat 5. Paulus juga mengatakan hal serupa. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Demikian juga kita, walaupun tetapi kita, perhatikan, kita ini banyak, bukan sedikit, banyak, tetapi kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita ini adalah masing-masing anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Ya saudara yang diberkati Tuhan, secara organisasi saya GSJA, saudara, tetapi di dalam Tuhan kita satu tubuh. Satu tubuh. Kalau anggota lain butuh, sekalipun anggota itu denominasi lain, saya mesti bersedia. Saudara, anggota lain butuh, sekalipun dia bukan GSJA, tetapi karena dia adalah tubuh Kristus, maka tidak ada alasan untuk saya pun menjadi anggota dari dia. Amin. Karena itu kita tidak boleh lupa, saudara. Ya, kita boleh ada di denominasi gereja kita masing-masing,
Tetapi kita tidak boleh berdiri sendiri. Kita ini adalah bagian dari anggota yang lain, saudara. Ya, jadi kalau gereja lain membangun lalu Anda turut ambil bagian, tidak salah, Pak. Anda jangan bilang, itu bukan beta pun gereja, nah. Saya mau tanya, di sorga itu ada denominasi mana? Hah? Di sorga itu siapa punya? Gemit punyakah? GSJA punyakah? Pantekosta punyakah? GBI punyakah? Gereja Rasuli punya atau Reformed punya? Ada? Tidak ada. Kalau ada model begitu, kita bakalai di atas. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, tapi di sorga tidak pandang dari mana. Di sorga hanya ada orang-orang percaya. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Jadi dengar baik, Anda yang masih fanatik, Anda tidak bisa masuk sorga. Dengar, kamu yang masih pakai gerejamu sebagai tameng di dunia ini, saya mau bilang, entah kau Pantekosta, entah kau GBI, entah kau GSJA, entah kau GBI, tidak pantas kau masuk sorga. Karena di sorga Anda tidak bisa bawa merek gerejamu. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, Anda pantas di neraka. Karena tidak ada tempat lain, hanya ada itu 2 tempat, saudara. Ya, karena di sorga kita semua anggota seorang terhadap yang lain. Makanya kalau ketemu teman GSJA, ketemu teman GPDI, tidak boleh. Saudara, shalom, ya, shalom. Organisasi boleh beda, tetapi di dalam Tuhan kita satu. Amin. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, penting sekali. Paulus mengatakan selanjutnya, 1 Korintus 1 ayat 10. 1, 2, 3. Saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu Amin. Seia sekata, jangan ada perpecahan. Ya, erat bersatu. Ini Paulus sampaikan. Saudara yang diberkati, ayat ini juga terakhirin untuk bagian ini. 2 Korintus 13 ayat 11. 1, 2, 3. akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertaikan. Jadi ini ayat-ayat menunjukkan sekali lagi memang Tuhan menghendaki kita semua harus satu. Amin. Firman Tuhan menghendaki kita semua satu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana, saudaraku? Alasan yang tadi kita sudah lihat, ini firman Tuhan menghendaki bahwa harus ada kesatuan di dalam hidup kita. Sementara di kita diperhadapkan situasi orang mencintai diri sendiri. Nah, karena itu pada malam hari ini kita akan belajar, saudara, dari khotbah ini. Saya akan membahasnya di dalam 2 bagian penting yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yang akan kita pelajari, bagaimana cara Tuhan mempersatukan kita. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kalau kita dua jadi satu tidak bisa. Tidak bisa. Kecuali, bilang samping kiri kanan, kecuali Tuhan yang persatukan kita. Kalau tidak bisa, Pak. Orang Alor ketemu dengan orang Rote tidak bisa cocok. Karena Alor bilang beta suangi kelas berat. Rote bilang lu suangi ma beta ular. Berat itu, saudara. Jadi sama akan bisa. Sampai kapanpun kita tidak bisa bersatu, tetapi Tuhan datang untuk mempersatukan kita. Amin. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, ini malam ini kita akan perhatikan dari firman Allah. Yang kedua, apa saja ciri orang yang dipersatukan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah mempersatukan kita, itu akan terlihat jelas, saudara. Kalau Tuhan sudah mempersatukan kita, tidak ada orang yang, saudaraku, tidak mempunyai ciri kesatuan. Jadi kalau ada
Saudara yang diberkati. Nah, karena kita sedang ada di momen Natal, maka ayat yang akan saya angkat adalah Lukas 2 ayat 8 sampai ayat 20. Kita akan belajar, saudaraku, secara eksposisi atau menggalinya dengan baik tentang apa saja atau cara bagaimana Tuhan datang membuat terjadinya kesatuan. Dan kemudian kesatuan yang seperti apa yang dikerjakan oleh Tuhan lalu muncul dalam kehidupan orang-orang pada waktu mengalaminya, itu kita akan lihat dalam Lukas 2 ayat 8 sampai ayat 20. Oke, kita mulai yang pertama. Bagaimana cara Tuhan mempersatukan kita? Yang pertama, saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sama-sama, ulangi. 1, 2, 3. Jadi saudara, merayakan Natal ini penting sekali untuk mengingatkan kita bagaimana Tuhan memberi keteladanan di dalam hal bersatu. Karena Yesus datang untuk membuat kesatuan terjadi. Yesus hadir supaya tidak ada lagi orang Yahudi, orang non-Yahudi. Supaya tidak ada lagi orang merdeka dan orang belum merdeka. Supaya tidak ada lagi hamba dan bukan hamba. Yesus datang supaya kita semua menjadi satu. Lewat apa? Dirinya yang memberikan keteladanan tentang persatuan itu. Amin. Makanya Natal ini bukan seremonial, saudara. Jadi kalau Anda rayakan Natal, tetapi tetap jadi orang yang egosentris, jadi orang yang, saudaraku, masih hidup di dalam keterpisahan, masih rasa diri paling benar, masih lulu gue, maka sesungguhnya Natal belum terjadi atas dirimu. Karena Natal memberi keteladanan buat kita untuk belajar hidup di dalam kesatuan. Mari kita lihat ayat di dalam Lukas pasal yang kedua. Ayat 8, saudara, sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca ayat 8, saudara, terlebih dahulu. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara, gembala-gembala ini kenapa ada di padang? Karena mereka ini dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai orang-orang terasing, terbuang. Mereka ini adalah, saudara, orang-orang yang disejajarkan dengan orang-orang berdosa, pezina dan lain sebagainya. Itu golongan gembala-gembala. Karena itu rata-rata gembala-gembala yang ada di sana, mereka itu orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Saudara, mereka punya tempat tinggal ya di mana domba ada, mereka di situ. Domba tidur di mana, dom tidur di situ. Bilang samping kiri kanan, kasihan nih. Dan ini ngeri. Dom bukan model ke gembala sekarang yang dombanya adalah punya mereka. Kalau mereka jaga orang punya. Jadi dia pun majikan, dia pun bos, ada di rumah, ada hongkang-hongkang kaki, tinggal tunggu dengar berita saja. Gembala lapor, domba sudah melahirkan berapa banyak. Saudara, mereka tidak pusing dengan soal hidup gembala-gembala yang tiap hari bertemu dengan bahaya maut. Saudara yang diberkati Tuhan, ayat 9. 1, 2, 3. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Tetapi saudara bersyukur, malaikat Tuhan tidak datang di istana, malaikat Tuhan tidak datang di rumah jabatan, malaikat Tuhan tidak datang di kota Yerusalem. Malaikat Tuhan datang kepada para gembala, dan berita kelahiran Yesus disampaikan buat mereka yang terasing, buat mereka yang disingkirkan, buat mereka yang tidak dipedulikan. Berita Natal datang untuk mereka. Amin. Bilang samping kiri kanan, rasa terasing. Tanya samping kiri kanan, rasa tidak dipedulikan. Ada Yesus yang datang padamu. Amin. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, lihat apa yang disampaikan ayat 10. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk saudara. Ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat,
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ini berita bahagia. Ini berita yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena selepas berita ini, rasanya orang-orang yang disebut orang-orang terasing tersebut, orang-orang yang tidak diperhitungkan tersebut, mulai muncul rasa kepercayaan terhadap diri mereka. Mereka mulai tahu bagaimana Tuhan mengasihi mereka, karena lewat mereka berita tentang surga dinyatakan bagi segala bangsa. Saudara yang diberkati Tuhan, dan inilah yang Yesus kerjakan untuk dunia ini. Karena itu saudara, kalau kita tahu begini, otak kita mesti beres. Jadi kalau masih ada orang Kristen yang pakai otak bos-bos gembala, saudara, masih anggap orang lain terasing, masih anggap orang lain tidak dipedulikan, masih anggap orang lain itu tidak penting, Anda dengar baik, bahwa berita kelahiran Yesus datang kepada orang yang Anda anggap tidak penting itu. Orang yang dianggap terasing itu, orang yang dianggap disingkirkan itulah Tuhan datang buat mereka. Itu berarti kalau Tuhan saja datang buat mereka, apalagi saya, orang yang sebenarnya, saudaraku, tidak ada apa-apanya ini. Dia raja di atas segala raja, dia pemilik kehidupan, pencipta alam semesta. Dia rela datang untuk mereka yang terasing. Berarti saya tidak boleh berkata bahwa mereka rendah, saya tidak boleh berkata bahwa mereka orang tidak berguna. Saya harus punya hati seperti hati Yesus, yang juga melihat mereka sebagai bagian dari kehidupan saya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ini tidak boleh dilupakan. Lebih jelas Paulus mengungkapkan tentang kisah kelahiran Yesus ini di dalam suratan Filipi pasal 2. Mari kita perhatikan mengapa kelahiran Yesus ini dapat mempersatukan kita. Saya mau jelaskan ini bagian, saudara. Perhatikan Filipi pasal yang kedua. Karena ada keteladanan untuk mencapai kesatuan itu yang Yesus berikan. Mari kita lihat. Ya, Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ini ayat panjang, kita baca bergantian. Jika karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Ini berat. Kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 4, ini berat. Tadi saya sudah bilang, apalagi kalau dikaitkan dengan potong suku bangsa. Belum potong kaitkan lagi dengan potong pembagian denominasi gereja. Itu berat, saudara. Tetapi Tuhan Yesus lewat Rasul Paulus di ayat 5. Mari kita baca ayat 5. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam. Jadi ayat 1 sampai ayat 4 yang tadi kita baca itu bisa terjadi kalau kita semua tidak pakai otak rote, kita tidak pakai otak alor, kita tidak pakai otak GPDI, kita tidak pakai otak GSJA, kita tidak pakai otak Bata, kita tidak pakai otak NTT Kepala Batu dan lain sebagainya. Kalau kita pakai itu berat, saudara. Tetapi kita mesti pakai pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam siapa? Kristus Yesus. Dalam siapa? Kristus Yesus. Amin. Nah, pertanyaannya, pikiran model apa yang terdapat dalam Yesus Kristus? Perasaan yang model kayak mana? Mari kita baca lanjutan ayat 6. Saya lebih dulu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, dia Allah 100%, tapi dia merasa bahwa dia tidak menganggap dia punya kesetaraan dengan kealahan. Dia mau ambil rupa sebagai manusia di ayat yang ke-7. Mari
Mari dibaca. 1, 2, 3. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Tanya samping kiri kanan, kamu anak siapa? Kita mungkin anak RT, naik anak kepala desa, anak camat mungkin, atau ada anak bupati di sini, anak kepala bagian mungkin, anak kepala desa mungkin, saudara yang diberkati Tuhan, atau sekalipun mungkin anak presiden. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, anak siapapun kita tidak lebih tinggi dari dia, anak Allah. Amin, saudara. Nah, anak Allah saja rela datang ke dalam dunia ini, saudara, mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Kau yang hanya anak RT, sombongnya minta ampun, buta huruf. Anak camat kok sombongnya minta ampun. Orang yang anak Allah saja dia rela mengosongkan diri. Saudara yang diberkati Tuhan, kita ini sekali lagi mau top apa? Tanah mungkin 10 hektar, naik satu kampung, atau ada yang punya tanah 1 kecamatan, tolong angkat tangan. Saudara, tetapi kita juga kadang-kadang hanya tanah 1 kampung saja, bahkan ada yang rumahnya cuma 3x3, tapi sombongnya juga minta ampun. Tuhan ini dia pemilik alam semesta, langit dia punya, semua yang ada di dunia dia punya, termasuk saya dan saudara dia punya, tapi dia rela, dia datang ke dalam dunia ini untuk saudara dan saya. Amin. Bilang samping kiri kanan, berkacalah. Sudah. Makanya kita ini sulit bersatu tuh karena begitu. Saudara, kita baru jadi pemimpin tingkat sinode, kita baru jadi pemimpin tingkat gereja lokal, kita baru jadi pemimpin panitia Natal, kita baru pemimpin panitia KKR, saudara. Tapi kadang-kadang kita lewat Tuhan Allah. Saya pernah dengar panitia Natal, saudara, selesai kebaktian, dia bilang, lu lihat toh, kalau beta ketua panitia, semua beda dari tahun lalu. Lu lihat dong yang panitia, ini parah. Ya, kau baru panitia Natal, ya saudara. Tuhan ini dia Allah, segalanya saja dia rela. Otak model begini ini yang saudaraku bikin rusak. Coba saudara bayangkan kalau anda omong begini ketua panitia Natal tahun lalu deh. Ketua panitia juga masih manusia, Pak. Ya. Kadang-kadang kita ini sekali lagi terlalu sombong, sampai-sampai kita bikin ska, kita bikin tembok, kita bikin benteng, saudara. Sampai-sampai orang mau ketemu kita ini juga orang tidak bisa ketemu lagi, karena kita lebih hebat dari Tuhan Allah. Tuhan Allah orang bisa ketemu kapan saja, tapi kita susah. Ada pendeta-pendeta tertentu, saudara, karena dia hebat, ada satpam, ada segala macam, saudara. Sekretaris mau ketemu dia harus lewat sekretaris. Bapak Gembala bisa ketemu hari ini kok? Aduh tidak bisa, tolong tunggu saya lihat jadwal dulu. Aduh Bapak Gembala pun jadwal terlalu padat ini hari ini, ya saudara. Bapak Gembala itu lewat Tuhan Allah. Sudah, jadwal pelayanan boleh padat, tapi jangan bikin skat gara-gara pelayananmu padat. Amin. Amin. Iya dong. Ini kita tidak boleh lupakan, saudara. Kok Tuhan Allah saja? Kalau Tuhan bilang beta sibuk, aduh, dia bukan urusan manusia. Sat dunia dia urus. Ya lu yang keriting ini dia tahu saya urus lu kan? Tak iya. Tapi buktinya, saudara, dia rela. Makanya kalau mau sombong tuh lia-lia diri. Lia-lia, saudara. Filipi 2 ayat 8. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat
Yerusalem. Ayat 9, 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau semua pakai prinsip ini, gereja tidak ada yang sombong. Kalau semua pakai prinsip ini, orang Kristen bersatu mantap. Itulah gereja mula-mula yang Kisah Rasul 2 ayat 44. Kemungkinan karena Yesus baru saja disalibkan mati, jadi dong roh itu masih panas-panas. Kita ini kan sudah lalu lama. Tambah lagi setan punya masuk pira ini, parah banyak. Jadi memang kalau usir ini memang bukan 7 roh jahat lagi, ini legion juga. Saudara, susah ya. Karena itu malam ini kita tidak boleh lupakan ini keteladanan ini, kita harus ingat baik-baik. Amin, amin. Saudara, keteladanan ini harus kita ingat baik-baik. Kita mau baca kesimpulan sementara untuk bagian pertama. 1, 2, 3. Amin. Bilang sama-sama, pikiran dan perasaan Kristus. Sekali lagi, pikiran dan perasaan Kristus harus masuk di dalam hidup saya. Amin. Kalau seperti ini maka gereja pasti jadi satu. Amin, saudara. Kita semua akan jadi satu. Kapan saja, di mana saja, tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri. Semuanya memiliki kerendahan hati. Saudara yang diberkati Tuhan, tadi malam itu adalah gabungan dari beberapa gereja. Saya bilang begini, kan mereka tiap bulan itu ibadat bergantian, saudara. Oikumene, jadi bergantian, sebentar di GSJA, sebentar di GPDI, sebentar di GBI, ya Marasisa. Jadi saya bilang begini, kalau Anda hari ini datang ibadat di sini, lalu kemudian Anda lihat, ternyata GSJA sedikit. Waktu di dong gereja kita pi banyak, magiliran di kita pun gereja dong yang datang sedikit sah. Dan kali ingat, jangan pilih. Ini otak apa ini? Saudara yang diberkati itu, ini berat model kayak begini. Dia pikir kali ini kumpulan arisan. Saudara, kalau arisan silakanlah, ya. Tapi sekali lagi ini ibadah. Kalau Anda ibadat, lihat dari mana lalu Anda kalkulasi. Ini kan juga Natal gabungan ini, toh saudara. Ini PD kan juga gabungan, toh. Iya. Yang terus saudara ingat. Jadi kalau kau pergi kunjungi orang lain pun persekutuan, jangan karena dia kunjungi kau pun persekutuan. Itu lu belum punya roh Kristus di dalam hidupmu. Kita sampai juga perasaan, kok dia sering datang. Ya sudah. Jadi dia pilih karena perasaan. Saudara, jaga hati manusia tapi dia tidak jaga hati Tuhan ini. Saudara, ini tidak boleh dimiliki orang-orang Kristen. Ya, anak-anak Tuhan, milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini, dia rela tinggalkan segala sesuatu. Dia taat sampai mati. Dia berkorban untuk saudara dan saya, hanya karena dia ingin bersatu dengan kita sekalian. Amin. Ya, ini tidak boleh lupa. Saudara yang diberkati Tuhan, satu hari saya diminta untuk khotbah di kaum wanita. Saudara, saya juga bingung, apakah sudah kurang wanita jadi mereka panggil saya pria yang pergi khotbah di wanita. Ya, saudara, ini ibu-ibu semua. Jadi saudara, sebelum satu hari mereka minta saya pergi, saya telepon lagi saudara kepada ketua kaum wanitanya. Saya bilang, ibu, apakah tidak lebih baik mengundang wanita yang berkhotbah untuk kalian para wanita? Lalu ibu pendeta ini bilang begini sama saya, ibu ketua kaum wanita ini bilang begini sama saya,
Bapak, kok apa yang salah kalau Bapak yang khotbah untuk kami kaum wanita? Saya bilang tidak ada yang salah, hanya kekarman aku. Yang pertama beta masuk, beta akan kaget semua, karena semua pakai rok, aku pakai celana. Tapi demi pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus, maka sekalipun khotbah di kaum wanita, aku pun hadir. Tapi aku bilang, ibu minta maaf, aku tidak bisa pakai rok. Dandan pun tidak bisa. Ya sudah, ya saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi lah, ingat, jadi kita jangan menjadikan sebuah alasan, ya, hanya untuk saudaraku membuat bahwa kita sebenarnya memang tidak mau bersatu dengan orang lain, hanya karena kita perasaan saja. Ya sudah, kita tidak boleh punya pikiran yang demikian. Pikiran dan perasaan Kristus itu memang beda. Memang harus, saudara, saya rindu bersatu dengan orang lain, saya rindu ada persekutuan dengan orang lain, saya rindu menjadi bagian dari orang lain. Itulah kehidupan kekristenan. Amin, saudara. Ya. Kalau kita seperti ini, maka saudara tidak akan alergi dengan denominasi lain. Saudara tidak akan alergi, saudara. Ya. Karena ada banyak orang alergi masuk ke gereja GSJA, dia alergi. Dia bilang, ikutong pi, mana ikutong karmana ya? Ikutong karmana. Karmana bagaimana itu gereja? Kalau beta pergi GPDI nanti karmana ya? Di situ semua orang tidak kenal saya. Tahu itu gereja, Tuhan kenal kau. Tidak perlu orang lain kenal. Saudara yang diberkati itu. Karena sekarang lagi kita lupa dengan ini, pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Jadi hari ini, saudara ingatlah baik-baik, pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus harus menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Itulah yang Yesus nyatakan lewat Natal. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan mempersatukan kita? Tuhan mempersatukan kita dengan menyatakan bahwa kelahirannya itu membuka persepsi dan pandangan kita yang salah, tujuan hidup kita yang salah, bahwa segala kemuliaan itu hanya bagi siapa? Segala kemuliaan itu hanya bagi siapa? Kemuliaan itu bagi siapa? Saya mau tanya, kalau saudara bangun gereja untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Tuhan. Kita tidak bangun gereja untuk kita pun diri. Saudara yang diberkati itu. Kita bangun gereja untuk Tuhan. Saya mau tanya, kalau saudara cari jiwa masuk ke dalam gereja, untuk apa? Untuk Tuhan atau untuk saya punya gereja banyak jiwa? Percuma kalau gerejamu banyak jiwa tapi tidak untuk Tuhan. Kenapa? Karena Matius pasal 23 di situ menjelajah dari satu daerah ke daerah lain, mempertobatkan orang, menjadi bagian dari orang-orang Farisi. Tetapi Alkitab berkata mereka menjadi penghuni neraka. Jadi kalau saudara cari jiwa hanya penuh gereja, ingat baik-baik, kemuliaan bagi gereja bukan bagi Tuhan, maka Anda mencuri kemuliaan Allah. Amin. Amin. Makanya jangan sombong-sombong, saudara. Baru sumbang gereja Semen 5 saat. Ini hari keliling kampung dia pengumuman. Pasal aku pasal itu gereja jadi. Orang rote bilang TCD. Ya. Siapa dulu itu? Karena beta ketua panitia pembangunan, makanya bosong lihat itu gereja itu lux mau mati. Itu beta. Bosong lihat itu gereja bisa maju itu siapa? Kalau bukan beta, lu lihat dulu gembala dulu kamatik mau mati. Beta datang langsung lu lihat di rumah semua lu lihat. Ini beta. Kemuliaan untuk siapa? Diri sendiri. Kemuliaan untuk siapa? Diri sendiri. Saudara.
pimpin pujian pakai baju bagus. Pulang orang semua bilang, "Wih, tadi pimpin pujian terlalu." Itu siapa? Saudara, kemuliaan bagi siapa? Alkitab bilang kemuliaan bagi Dia. Makanya orang sukar bersatu itu karena satu-satu cari dia pun kemuliaan. Itu sulit, saudara. Jadi kita berlomba-lomba hanya untuk kemuliaan diri kita. Kita lupa kemuliaan bagi Allah. Saudara, semua orang rebut cari jiwa untuk apa? Gereja penuh supaya kemuliaan Tuhan nomor 2. Yang penting beta dulu. Saudara yang diberkati Tuhan, kemuliaan mesti bagi Tuhan. Amin. Amin. Kemuliaan mesti bagi Allah. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau Anda seperti ini, sekali lagi Anda akan membangun dinasti di dunia ini, membangun kerajaan di dunia ini karena kemuliaan untuk diri sendiri. Kemuliaan untuk diri sendiri. Makanya saudara, ada banyak pendeta sudah bersinah, istri 3, tapi dia mau jadi pendeta terus. Lu gila mangkal. Karena memang kemuliaan hanya untuk dia pun diri sendiri. Saudara, ayat itu karena dia lupa kemuliaan bagi Allah. Saudara, anak tidak tahu melayani. Ya, waktu tua-tua ini nggak sekolah Alkitab. Padahal anak tiap hari paklaru. Bapak boleh pelayanan setengah mati, anak mabok kiri kan. Tapi posisi bapak sustruk. Nanti 40-an lari ya. Saudara, lupa bukan panggilan. Suruh dia bertobat bapak dulu. Saudara, kalau tidak berarti Anda tidak membangun kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi diri sendiri. Saudara yang diberkati, ingat baik-baik, kita pun hati mesti jujur di hadapan Tuhan. Mesti jujur. Beta sampaikan ini. Beta mesti ngomong dari pendeta karena beta juga pendeta. Saudara, iya, ini bahaya sekali kalau kemuliaan hanya untuk kita. Saudara, ini tidak boleh dilupakan. Ini penting untuk kita semua renungkan baik-baik di Natal ini. Makanya waktu Yesus datang, dia lahir di Bethlehem, dia sampaikan kepada malaikat, tolong beritakan kepada para gembala. Lukas 2 ayat 14. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Kemuliaan bagi siapa? Paulus mengatakan Roma 11:36. Sama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah Dari siapa? Dia, Dan oleh Dia, dan kepada Dia. nah, ini jangan lupa. Oleh Tuhan kepada saya, bagi saya kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini kembali. Ya, karena awal dia memang segala sesuatu dari Tuhan. Tuhan, terima kasih, aku kaya. Terima kasih, aku luar biasa diberkati. Terima kasih, semuanya diterima kasih karena Tuhan buat perkara besar, saudara. Tapi dia lupa, bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya Tuhan beri anugerah, saudara, berkat mobil. Mobil itu sebenarnya waktu saya mau beli, saya minta warna biru. Saya dengan istri sepakat, mama warna apa? Biru sah. Tahu-tahu kami sampai di dealer bilang, bapak biru itu mesti tunggu 1 bulan. Hai, lama sekali, besok gatal mau naik otona. Kalau begitu warna apa yang ada? Putih. Wih, karena mama tunggu 1 bulan lagi. Hai, besok putih juga lah. Ya sudah, akhirnya putih. Ternyata Tuhan punya rencana. Putih itu supaya jadi mobil segala-galanya, termasuk ambulans. Karena tidak ada ambulans warna biru. Seandainya waktu itu warna biru, maka orang sakit saya tidak muat. Saudara. Tetapi ini saudaraku, warna putih, jadi memang jadi ambulans. Saudara, saya sudah pernah muat orang mau bersalin, saudara.
tiba-tiba air ketuban pecah di atas mobil. Saudara, saya bilang tahan. Tiba Bapak sudah bisa lagi Bapak. Saya bilang pokoknya lu tahan ini ambulans gas. Ningnung, saudaraku. Ya, tidak ada ningnungnya, saya bikin ningnung sendiri. Lari gas. Saudara, waktu COVID, saya tidak tahu, pergi doa buat jemaat, saya lihat dia panas tinggi. Saudara, saya bilang, aduh kita habis doa, saya antarlah ke rumah sakit. Saudara yang diberkati Tuhan, saya antar, sampai rumah sakit, dokter bilang positif COVID, mati saya. Ya, saudara, aku dia telepon saya, Pak Pendeta, aduh anak saya positif Pak. Lalu saya bilang begini, aduh habis bagaimana? Tadi dokter tanya apa? Iya Pak, dokter tanya tadi, ini tadi kamu datang dengan apa? Saya bilang dengan mobil. Terus dokter tanya mobil itu apa? Mobil siapa? Ya sudah, bilang Bapak dokter berhenti tanya di situ. Puji Tuhan. Kalau dokter tanya lanjut, maka aku harus swab. Kalau pergi swab lagi aku pas pilek, maka positif aku. Aduh aku takut. Saudara yang diberkati, yang saya belum muat adalah mayat yang belum saya muat. Tapi seandainya ada orang meninggal pun minta, saya akan muat. Saudara, karena ini mobil kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya saudara diberkati Tuhan tidak tahu bolak-balik atau bos sudah berapa puluh kali pakai ini otot. Saudara, tidak pernah berhenti pelayanan. Saudara yang diberkati, karena ini otot memang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada orang beli otot, hanya dia dan dia laki saya yang naik. Tetangga itu tidak bisa sondo. Angka bensin kau bakar buah. Itu terlalu betul-betul. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin saudara. Tadi saudaraku lewat mau pirak nama. Ya, tiba-tiba ketemulah sepasukan anggota. Bawa Alkitab jalan. Oh, pasti mau pinakal, saudara. Saya bilang mama diam-diam, Ustaz. Begitu dekat saya turun kaca. Mau pi mana? Mau pi gereja Bapak. Gereja mana? Itu di bawah yang mau Natal itu Bapak. Ya saudara. Saya bilang oh, kalau gitu kita pisah sama-sama. Ya saudara. Jadi mereka naiklah kami, saudara, bersama-sama datang Natal di sini. Akhirnya kita ketemu juga di sini. Saudara, saya ini pelayanan di Ratnamo ini maka dari tahun berapa katanya? 2000 saudara. Ya saudara, dari jalan kaki, saudara, jalan kaki. Naibonat Asam 3 Ratnamo, Asam 3 Ratnamo, jalan kaki. Dulu jalan Paraparana 2006, saudara. Ya. Sekarang ini mulus bagus kan? Ya saudara. Saudara diberkati Tuhan, dikasih karunia motor. Satu kali saya dari Kupang lari kincah karena saudara persekutuan di atas tuh hari Minggu waktu itu persekutuan Ebenezer. Pakai itu motor Ternoda. Tornado. Ya saudara, Tornado. Ya saya karena saking lari kencang, saudara, mobil polisi tiba-tiba dia putar begini. Nah saya kecepatan tinggi saudara, saya tabrak mobil polisi, saya terlempar lain tempat, motor lain tempat, velg dong tangan, lipat kiri kanan, saudara. Ya, tapi puji Tuhan tornado sudah hilang, saudara. Ya, sudah di tangan orang lain, saudara yang diberkati Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, karena kita hidup ini tidak lain, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kalau kita semua punya roh yang seperti ini, maka pasti ada kesatuan di tengah-tengah kita. Amin. Dari 2006 tanya Tony, saya pernah datang bilang masuk saya pun gereja, tolong tanya Tony Mas Ad. Saudara, tidak pernah aku bilang Tony, yuk ikut aku. Gereja, soalnya ada. Saudara, karena bagi saya kemuliaan bagi Allah. Kalau Tony tergerak tidak jadi soal. Tapi kalau tidak, apa paksa diri? Kan Alkitab bilang Bapak yang tarik orang, bukan lu yang tarik orang.
Yohanes 10 tahun kita bilang kan, orang datang kok karena ditarik Bapa. Kalau kita yang tarik, saja kabur nah. Lu tarik dia veo, tambah dia lari. Tapi kalau bab tua yang tarik, sore ada yang bisa ganggu gugat. Amin. Beri tepuk tangan terbaik buat kita. Kita tidak boleh lupa, saudara yang diberkati. Jadi ingat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah. Itu tidak boleh kita lupakan, saudara. Nah, terakhir ini, ciri-ciri. Kalau Tuhan sudah datang kasih keteladanan, saudaraku, dia bilang pikiran perasaan mesti sama seperti beta. Lalu dia ingatkan kita, ingat, oh tujuan kemuliaan hanya bagi Allah. Nah, kalau dia sudah mengatakan begini, pasti ciri-ciri persatuan itu mulai hadir dalam hidup kita, saudara. Ini pasti akan terjadi. Nah, kita akan lihat dari bagian firman Tuhan ini. Apa saja ciri yang membuat saudaraku terlihat bahwa gembala-gembala itu ada dalam persatuan. Yang pertama, mereka punya spirit yang sama untuk berjumpa.